Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami, juga adalah pujian penyembahan yang keluar dari hati kami yang menyembah Engkau, dari hidup kami yang menyembah Engkau. Karena tolong kami saat ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menjamah kami, ketika kami memberikan telinga untuk mendengar. Roh Kudus menjamah kami dan menolong kami, sehingga kami memiliki hati yang mau taat, hati yang mau setia, yang mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, beracara dengan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini dari Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita membahas tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia yang masih muda, Tuhan datang kepadanya dan memanggilnya untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hari ini kita akan membahas tentang panggilan Tuhan kepada Yesaya. Di Yesaya pasal 6 disebutkan, dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Tuhan memberikan penglihatan kepada Yesaya dan Tuhan memanggil Yesaya. Dan Yesaya pasal 6 ayat 8 adalah satu ayat yang sering kita dengar. Ini aku, utuslah aku, jawab Yesaya. Raja Uzia adalah raja yang cukup berhasil di Yehuda. Raja Uzia atau Azaria di 2 Raja-Raja pasal 14 memerintah di Yehuda sejak umur 16 tahun. Dan dia memerintah selama 52 tahun di Yehuda. Dan dia berhasil memperkuat militer Yehuda waktu itu. Dia juga berhasil mengembangkan pertanian di Yehuda waktu itu. Dan orang Yehuda cukup sejahtera kehidupannya di zaman Raja Uzia atau Azaria ini. Dan Raja Azaria ini meninggal dunia katanya sekitar tahun 742 sebelum Masehi. Dan menjelang kematiannya, Raja Tiglath-Pileser di Asyur menaiki tahta di 745 sebelum Masehi. Dan Raja Asyur kemudian mengembangkan Asyur menjadi suatu kerajaan yang besar sekali dan berpengaruh di dunia Timur Tengah waktu itu. Dan Raja Asyur ini kemudian menekan Yehuda. Dan pada akhirnya kita tahu Yehuda mendapat banyak kesulitan dari kerajaan Asyur. Karena itu ketika Yesaya pasal 6 ayat 1 dimulai dengan dalam tahun matinya Raja Uzia, kita tahu bahwa panggilan Tuhan kepada Yesaya datang di masa ketika masa sejahtera, masa damai sudah akan berakhir. Dan Yesaya hidup menjalankan panggilan Tuhan di masa yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi sebelum masuk lebih jauh ke dalam cerita Yesaya, panggilan Tuhan kepada Yesaya, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Kita semua adalah pengikut Kristus. Saya kira Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini karena Bapak Ibu adalah pengikut Kristus. Di YouTube maupun secara langsung, kita mendengarkan khotbah ini karena kita adalah pengikut Kristus. Pertanyaan saya adalah, apa artinya menjadi pengikut Kristus bagi Anda? Apa artinya disebut Kristen? Pengikut Kristus. Itu artinya apa? Apa yang bisa membuat orang tahu bahwa kita pengikut Kristus? Apa yang bisa membuat orang tahu bahwa kita Kristen? Apakah karena kita memakai kalung salib? Atau apakah karena nama kita
nama kita diambil dari Alkitab, sehingga orang tahu kita pengikut Kristus? Atau apa? Menarik sekali bahwa di Perjanjian Baru, kalau kita baca kehidupan Yesus, Yesus tidak mendorong pengikut-pengikutnya untuk meniru dia secara fisik. Yesus tidak mendorong pengikut-pengikutnya untuk meniru cara berpakaiannya, untuk meniru gaya rambutnya atau gaya jenggotnya. Yesus tidak mendorong hal itu. Yesus bahkan tidak bicara sama sekali soal pencitraan fisiknya kepada pengikutnya. Nah, karena itu menjadi pengikut Kristus menjadi menarik. Karena dengan ciri apa? Dengan hal apa? Dengan hal apa kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, dari situ kita dapat petunjuk bahwa pengikut Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib ini bukan sesuatu yang harfiah, yang kita lakukan setiap hari, kita kemana-mana kita panggul salib. Bukan. Mungkin karena kata memikul salib ini, orang kemudian menggantikannya dengan memakai kalung salib. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak mengatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, hendaklah yang menyangkal dirinya memakai kalung salib dan mengikut aku. Tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kalau kita belajar apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, kita akan tahu bahwa menjadi pengikut Yesus bukan mengikuti ciri-ciri fisiknya Yesus. Menjadi pengikut Yesus bukan mengikuti kebiasaan-kebiasaan fisiknya Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti nilai-nilainya, mengikuti ajarannya dan teladan hidupnya. Bagaimana Yesus menjalankan hidupnya. Dan kalau kita baca Alkitab, di Ulangan pasal 6 ayat 5-9 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus juga ketika dia mengajarkan tentang hukum yang terutama, dia mengatakan, pada dua hukum inilah semua hukum Taurat tergantung. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pada dua hal inilah semua hukum Tuhan tergantung. Kita pernah bahas dulu tentang hukum yang terutama ini, dan kata yang dipakai tergantung itu gambarannya adalah seperti engsel pintu. Engsel pintu tergantung pada dua bagiannya. Ada pada pintu dan pada kusen. Kalau salah satunya tidak tergantung, maka pintunya akan jatuh. Semua hukum Tuhan tergantung pada dua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu pengikut Yesus, orang Kristen, tidak bisa hanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan mengasihi sesama. Dan bagaimana kita mengasihi sesama? Kita mengasihi sesama sesuai dengan teladan Tuhan bagi kita. Nah, ini yang harusnya menjadi arti hidup Kristiani. Mengikuti Yesus, menjadi Kristen, itu artinya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini tentu tidak mudah, karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sesuatu yang harus terus direnungkan setiap hari, itu yang harus terus diperjuangkan setiap hari. Tuhan tidak kelihatan, dan sesama kita seringkali menyusahkan. Manusia itu punya kehendak bebas, manusia punya free will yang begitu luar biasa, sehingga membuat setiap orang punya keinginan. Dan keinginan berbenturan dengan keinginan akan kemudian melahirkan permasalahan, konflik. Dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri sebagai bukti bahwa kita mengikuti Yesus. Sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam prinsip kerajaan Allah yang diajarkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bicara tentang hal ini? Karena firman Yesaya pasal 6 ayat 8, ini aku, utuslah aku, itu sudah begitu sering didengar. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan, ini aku, utuslah aku. Respon Yesaya kepada Tuhan yang memanggil dia dalam penglihatan itu adalah respon yang kita harus miliki terhadap Tuhan yang memberikan kita kasih karunia. Yesaya pasal 6 yang tadi kita baca, dia sedang berdoa ketika Tuhan datang kepadanya. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Betapa besarnya Tuhan. Ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Dan kemudian di sebelah atasnya ada para serafim berdiri. Dan para serafim ini mempunyai 6 sayap. Mereka melayang-layang, mereka terbang. Dan 6 sayapnya menutupi wajah mereka, karena mereka tidak bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan berarti mati. Menutupi kaki mereka dan dipakai untuk terbang. Para serafim ini berseru, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ada gempa
di alas ambang pintu oleh karena suara yang berseru itu, kudus, kuduslah itu. Dan Yesaya kemudian menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Celakalah aku, kata Yesaya. Dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan padahal aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjalani hidup menyangkal diri memikul salib, untuk menjalani kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pertama-tama yang kita harus alami adalah kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Kita perlu mengenal siapa yang kita percayai. Kita mengatakan kita pengikut Yesus, oke. Kita mengatakan kita menyembah Allah dalam Kristus Yesus, oke. Tapi Allah yang seperti apa? Siapakah Allah yang kita kenal, yang kita sembah ini? Jangan menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Allah yang kita sembah, Alkitab menyaksikannya, Yesus menyaksikannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kemahakuasaannya melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang maha kudus. Kekudusannya tidak bisa dikompromikan dengan apapun. Kekudusan Allah membuat siapa yang melihat Allah tanpa kekudusan akan mati. Karena itu Yesaya berteriak dalam ketakutan, celakalah aku, woe to me, celakalah aku. Menjadi Kristen, itu artinya apa? Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti pergi ke gereja. Menjadi Kristen berarti memberi persembahan, memberi perpuluhan. Menjadi Kristen berarti ikut kelompok sel. Menjadi Kristen berarti pendalaman Alkitab. Menjadi Kristen, Bapak Ibu, lebih daripada hal-hal yang saya sebutkan itu. Untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, pertama-tama kita perlu mengenali siapa yang kita percayai. Kita percaya kepada Allah yang seperti apa? Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Dia hadir di dalam setiap momen, setiap saat, setiap tempat hidup kita. Nah, kalau kita menyadari kemahakuasaan Allah yang demikian, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Orang yang mengenal siapa Tuhannya akan menyadari betapa berdosanya dirinya. Nah, Tuhan itu kudus. Maka setiap orang yang datang kepada Tuhan harus kudus. Kalau kita sadar betul-betul bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, maka respon kita di hadapan Allah yang kudus itu harusnya adalah tersungkur, tidak berdaya. Kenapa? Karena mengenal siapa Tuhan akan membantu kita menyadari betapa berdosanya kita, betapa brengseknya kita, betapa jahatnya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita manusia berdosa. Karena dosa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kudus, Tuhan Maha Hadir. Karena itu Tuhan tahu segala sesuatu. Kita bisa pencitraan di depan manusia, kita bisa pencitraan di depan pendeta, di depan teman-teman gereja kalau hari Minggu kelihatannya rohani sekali. Tapi kita tidak bisa demikian di depan Tuhan. Kita bisa pencitraan di depan jemaat kalau hari Minggu kelihatannya rohani sekali. Suci, kudus, tak bercela, bicaranya berwibawa. Hari-hari biasa nggak ada yang boleh tahu karena tidak diberi akses untuk jemaatnya tahu hari biasa seperti apa. Kita bisa demikian kepada manusia. Kita bisa pencitraan kepada jemaat, tapi kita tidak bisa demikian kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia Maha Kudus, Dia Maha Hadir. Kalau begitu bagaimana? Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Kalau begitu aku manusia celaka. Kenapa? Karena tidak bisa bersembunyi dari Allah yang Maha Kudus itu. Tidak bisa bersembunyi dari Allah yang Maha Kuasa itu. Apa harapannya bagi kita di hadapan tahta penghakiman terakhir nanti? Allah Maha Kudus dan Allah Maha Hadir. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita? Dengan persembahan yang kita beri? Gimana bisa? Orang lagunya aja persembahan kami sedikit sekali. Dengan apa yang bisa kita berikan? Supaya Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menutup mata Tuhan dengan uang. Karena itu Yesaya ketakutan ketika dia melihat Allah. Dia katakan, celakalah aku, mati aku. Kalau kata populernya mungkin di Yesaya pasal 6 ini, respon Yesaya. Dia bilang, celakalah aku.
Kalau anak zaman sekarang mungkin bilang, mampus aku begini berdosa, aku ketemu dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus. Tapi Bapak Ibu, pertemuan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, jika itu membuat kita menyadari kita berdosa, maka puji Tuhan. Ya, jika pertemuan dengan Tuhan membuat kita menyadari betapa berdosanya diri kita, maka puji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Karena pengampunan diberikan kepada orang yang menyadari dirinya berdosa. Kalau kita bertemu Tuhan dan kita malah jadi sombong, celaka. Itu celaka. Kenapa? Karena orang sombong tidak akan mendapat pengampunan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, menyadari siapa Tuhan, dan itu membuat kita merasa berdosa, itu membuat kita merasa brengsek, itu membuat kita merasa tidak berdaya, tidak ada harapan, itu justru bagus. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Kita lihat apa yang terjadi kepada Yesaya ketika dia berteriak-teriak ketakutan, celakalah aku seorang yang najis bibir. Yesaya menerima anugerah pengampunan, Bapak Ibu. Ketika Yesaya berteriak demikian, Tuhan menyuruh salah satu serafim terbang mendapatkan Yesaya. Dan dengan bara yang dari atas mezbah, dia menyentuhkannya ke mulut Yesaya dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Haleluya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menyadari Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kudus, kita tidak berdaya. Ketika kita tidak berdaya, ketika itu, seruan ketidakberdayaan kita membawa anugerah pengampunan, penghapusan kesalahan, dan pengampunan terhadap dosa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan membawa pertobatan. Mengenal Tuhan membawa pertobatan. Dan pengakuan bahwa kita bersalah, kita berdosa, kita brengsek, membawa pengampunan. Terima pengampunan itu. Pengampunan dalam kasih karunia Allah. Karena itu saya katakan tadi, Yesus datang untuk orang berdosa. Orang berdosa yang bagaimana? Orang berdosa yang sadar akan dosanya. Ketika kita sadar akan dosa kita, kita sujud memohon kasih karunia Allah, kasih karunia diberikan. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Meluputkan kita dari hukuman kekal. Haleluya. Karena itu Yesaya berseru, celakalah aku najis bibir. Serafim datang dan menguduskan dia. Ketika kita berseru, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, mau jadi pengikut Kristus, mulai dengan mengenal siapa Tuhan kita. Kemudian mengaku siapa kita yang brengsek ini. Dan yang ketiga, menerima anugerah pengampunan. Terima anugerah pengampunan dari Tuhan. Lalu apa? Bersyukur. Syukuri anugerah itu. Terima kasih Tuhan. Aku yang brengsek ini. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Aku dahulu hilang, sesat, buta. Tapi Tuhan datang. Memberikan kasih karunia-Nya. Menyelamatkan aku. Menguduskan aku. Menebus aku. Tapi pengikut Kristus tidak berhenti di situ. Setelah mengenal Tuhan, mengaku dosa, menerima pengampunan, berikutnya adalah mendengar panggilan. Mendengar panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen diselamatkan dalam kasih karunia, bukan karena Tuhan iseng. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan punya rencana bagi kita. Rencana seperti apa? Rencana yang luar biasa, rencana yang dahsyat, rencana yang indah. Kepada Yesaya, Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Di Efesus pasal 2 ayat 10, saya ulang-ulang terus katakan, kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika kita menerima pengampunan, ketika kita menyambut kasih karunia pengampunan dari Tuhan, yang datang berikutnya kepada kita, yang harus kita dengar adalah panggilan. Panggilan untuk diutus. Panggilan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya kepada kita. Haleluya. Lalu saya selalu katakan, di dalam kekristenan tidak ada penonton. Dalam kekristenan, pelayanan itu bukan hanya milik pendeta atau pengerja atau majelis. Pelayanan itu adalah milik setiap orang yang menyambut kasih karunia Allah. Pelayanan itu adalah milik setiap orang yang ditebus dari dosa-dosanya. Kalau berani terima pengampunan, harus siap dengar panggilannya. Dan Tuhan memanggil setiap orang ke dalam pekerjaan baik. Dia sudah siapkan pekerjaan baik untuk kita. Karena itu minggu yang lalu saya katakan, ini bukan hanya untuk saya, ini untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua. Mau dengar panggilan Tuhan, mau sambut panggilan Tuhan, itu bukan pilihan. Kenapa? Karena begitu kita terima pengampunan dalam kasih karunia Allah, kita harus mendengar panggilan melakukan pekerjaan baik. Kalau kita menolak panggilan itu juga sama. Artinya kita menolak kasih karunia Allah. Bukti bahwa kita menjadi pengikut Yesus adalah kita mengasihi Tuhan. Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Apa Ibu yang dikasihi Tuhan? Dengar panggilan Tuhan bagimu. Tuhan panggil Yesaya, siapakah akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan sekarang sedang memanggil engkau. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi? Anugerah pengampunan selalu disertai panggilan ini. Kita tidak bisa mengabaikan panggilan ini. Kalau kita menyambut kasih karunia, kita tidak bisa mengabaikan panggilan ini. Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau kuutus? Dan Yesaya berteriak, here am I, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Utus kemana? Kemanapun Tuhan suruh kita pergi. Kepada siapapun Tuhan suruh kita pergi. Apapun yang Tuhan mau kita katakan, kita sampaikan, kita harus sampaikan. Di Yeremia minggu yang lalu kita bahas itu. Tuhan memberikan panggilan kepada Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dan Yeremia bagiannya adalah taat karena percaya kepada Tuhan. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel adalah 3 nabi besar di perjanjian lama. Dan kita lihat bagaimana Yesaya menanggapi panggilan Tuhan ini. Begitu Yesaya menanggapi panggilan Tuhan seperti ini, maka hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya bukan miliknya lagi. Sama seperti Yeremia ketika Tuhan memanggil dia, menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sejak waktu itu, hidupnya bukan miliknya lagi. Wah, menyesal dong Pak, aku mau hidupku milikku. Ya kalau mau seperti itu, jangan sambut anugerah Tuhan. Hadapi penghakiman terakhir dengan tanpa anugerah Tuhan. Sanggup? Kalau sanggup menghadapi tahta pengadilan Tuhan tanpa anugerah Tuhan, silakan. Tidak perlu menerima anugerah Tuhan. Hidupmu adalah milikmu. Tapi saya tidak sanggup menghadapi penghakiman Tuhan tanpa anugerah Tuhan. Karena saya tahu saya brengsek, saya tahu saya jahat. Saya butuh pengampunan Tuhan setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan ini. Hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda pengikut Yesus? Apakah Anda mau menghidupi prinsip hidup Yesus? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sama seperti diri sendiri? Kalau mau demikian, maka Tuhan memanggilmu untuk menghidupinya dalam hidupmu setiap hari. Tapi nggak usah takut. Kenapa? Karena kita mendapatkan anugerah Tuhan setiap hari. Kita orang berdosa. Allah Maha Kudus. Tapi Allah memberi anugerahnya setiap hari bagi kita.
Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, mengasihi Tuhan, oke lah itu abstrak. Tapi kalau mengasihi Tuhan dibuktikan dengan mengasihi sesama, maka itu akan susah sekali. Ada orang-orang yang saya kenal yang menarik diri dari pergaulan. Kenapa? Karena capek dengan manusia. Malah ada yang bilang, mending memelihara kucing atau anjing. Kucing atau anjing, kita kasih makan 3 hari, dia setia bertahun-tahun dengan kita. Dengan manusia, kita kasih makan bertahun-tahun. Dalam 3 hari, dia bisa khianati kita. Bapak Ibu yang dikasih itu. Manusia memang begitu. Tapi kita pengikut Kristus dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oleh karena itu kita tidak punya pilihan selain datang kepada Tuhan dengan tersungkur Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku brengsek, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Aku butuh anugerah-Mu setiap hari. Itu kekristenan Bapak Ibu adalah grace upon grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia karena Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita. Kasih karunia karena Tuhan menolong kita hari demi hari. Setelah bangun pagi, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu hari ini. Tolong aku untuk mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Sebagai wujud, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Menjelang tidur di malam hari, kita datang lagi kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu, karena hari ini aku berkali-kali gagal mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Aku butuh anugerah-Mu, mengampuniku, membebaskanku, menyucikanku. Bapak yang dikasihi Tuhan, grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Yesaya dipanggil, dia menjawab, Here am I, send me. Dan hari ini Tuhan memanggilmu. Dan saya katakan satu rahasia, engkau tidak bisa menjawab selain mengatakan, Here am I, send me. Engkau tidak punya jawaban lain selain mengatakan, ini aku, utuslah aku. Karena jika jawabanmu berbeda dari hal itu, maka kasih karunia Allah bukan milikmu. Berat Bapak Ibu. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Karena itu, apa yang kita harus tanggung? Apa yang kita harus tanggung tidak lebih berat daripada kasih karunia yang kita sudah terima. Mari tundukkan kepala, mari renungkan kebenaran. Mari dengar panggilan Tuhan kepadamu. Siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau kuutus? Dengar itu. Dengar panggilan itu. Dengar suara itu semakin lama semakin keras. Dengar suara itu semakin lama semakin kencang di telingamu, di hatimu. Dan kemudian jawab, ini aku. Utuslah aku. Bapa di surga, berikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk menjawab, ini aku, utuslah aku. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami hari demi hari hidup dalam kasih karunia-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus bicara di hati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan Roh Kudus berbicara dengan kami ketika kami menyambut panggilan Tuhan. Kami akan melihat kasih karunia demi kasih karunia membawa berkat demi berkat, perlindungan demi perlindungan, penyediaan ilahi demi penyediaan ilahi. Dan pada waktunya nanti kami akan bertemu muka dengan Tuhan, dan kami tahu kami menyelesaikan perjuangan kami dengan setia. Tolong kami Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.